Mau ini ya 1 Januari itu lahirnya Dewa Janus dirayakan, ditiru ritualnya bahwa itu berarti dia bukan orang Islam, orang paganis, orang musyrik. Nauzubillah min zalik. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ya. Jadi setiap pergantian tahun sebagian umat Islam sedikitnya melakukan 3 hal yang berbau syirik dan tasyabbuh. Ya. Apa itu? Ketika waktu menunjukkan tepat jam 24 atau jam 00, mereka ramai-ramai membunyikan lonceng. Lonceng di gereja akan berbunyi. Setelah itu meniup trompet. Padahal di trompet itu banyak bakteri, banyak penyakit, banyak virus. Coba siapa yang pertama kali meniup trompet? Siapa tuh? Tukang trompet itu ya. Tukang bikin trompet. Setelah itu pindah ke tukang jual trompet. Kemudian dilanjutkan oleh orang yang nawar trompet. Wow, dicoba semuanya. Itu dari mulut ke mulut tuh berapa banyak itu jigongnya ya. Ditiup itu sampai contoh itu. Padahal itu tasabuh itu. Kemudian setelah itu baru menyalakan kembang api. Dan ternyata biaya kembang api yang paling besar, memakan biaya miliaran, itu yang di Dubai itu di Hotel Abu Burj itu kembang api termahal, termegah, termewah untuk merayakan 1 Januari yang ada nilai syirik dan tasyabbuhnya. Nauzubillah min zalik. Orang Islam itu yang paling semangat itu. Ya. Nah sementara ketika alat tersebut itu ditolak oleh Allah, oleh Rasulullah SAW ketika para sahabat mengusulkan agar 3 alat itu menjadi salah satu alternatif sebagai alat untuk ngasih tahu waktu sholat sudah masuk. Ada yang mengajukan dengan lonceng, para Rasul ditolak. Itu kan alat ritual orang Nasrani katanya. Berarti kita meniru orang Nasrani. Mengajukan trompet itu kan ritual orang Yahudi. Berarti ditolak juga itu. Ketika menyalakan api, kalau sekarang kembang api kan nyalakan api, itu juga ditolak karena itu perbuatan orang Majusi. Tetapi ketika ada yang menawarkan azan, baru diterima. Baru terima. Bayangkan kalau setiap sholat nyalain api, ribet ya. Setiap sholat niup trompet, setiap sholat bunyi lonceng. Untung ada sahabat yang bermimpi diajarin cara memberitahu waktu sholat, yang dikenal sekarang apa? Azan. Kemudian yang selanjutnya, pergantian bulan baru atau tahun baru, keduanya mengingatkan 2 hal penting yang berkaitan dengan hidup kita. Jadi mau bulan baru, mau tahun baru, itu mengingatkan 2 hal penting yang ada kaitannya dengan hidup kita. Yang pertama, bertambahnya umur. Umur penting nggak ya? Umur penting nggak? Mending mana? Banyak harta tapi pendek umur. Dengan miskin panjang umur, mending mana? Nah, berarti umur yang penting. Kenapa? Umur ini salah satu nikmat yang akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat kelak. Yang akan ditanya itu oleh Allah SWT. Ini urutannya urutan pertama yang ditanya, jangan main-main di umurnya. Mumpung masih ada sisa jangan disia-siakan. Sebab yang pertama ditanya itu umur. La tazulu qadama 'abdin min baini yadayillah azza wa jalla hatta yus'al an arba'in. 2 kaki manusia tidak bisa melangkahkannya dari hadapan Allah sehingga ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, akan ditanya tentang umurnya sampai habis dipakai apa itu umurnya. Makanya enakan panjang umur, enakan pendek umur ya. Semakin panjang umur, semakin banyak nanti yang ditanya itu. Jadi orang tua meninggal, anak muda meninggal, lama mana ya hisabnya ya? Sini ya. Umur nih sampai habis dipakai apa? Padahal rata-rata pengen panjang umur atau pengen pendek umur. Coba baca Al-Quran nanti. Ada 3 yang ingin dipanjangkan umur itu. Yang pertama iblis itu ingin dipanjangkan umur.
Tapi dikabul nggak? Dikabul sampai hari kiamat. Yang kedua katanya orang yang paling rakus dunia, ya, ahrasun nas ala hayatin, apa? Hayati dunia kalau salah ya. Dan yang ketiga wa minal musyrikin, orang musyrik. Ya, 3 orang atau 3 kelompok yang ingin dipanjangkan umur. Iblis laknatullah, kemudian orang yang rakus dunia, yang paling rakus di dunia terhadap dunia, dan yang ketiga orang musyrik itu. Artinya syirik itu tidak bisa dipisahkan dengan ini, ya. Orang bekas syirik itu karena ada ininya ya. Coba di masjid yang ada kuburannya dengan masjid yang tidak ada kuburannya, kotak amalnya banyakan mana? Coba lihat. Or di masjid yang tidak ada kuburannya, kotak amalnya jangankan hari biasa, hari Jumat nggak pernah penuh ya. Coba cek, penuh nggak tuh kotaknya? Nggak pernah penuh. Tapi masjid yang ada kuburannya, kotak amalnya itu bukan kotak amal yang begitu, tapi dari karung penuh itu. Berapa karung itu kotak amalnya itu? Tinggal hitung tuh berapa karung. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu. Yang akan ditanya itu tentang jasadnya tuh, yang asalnya kekar, kuat, lincah, ya. Sampai kemudian kendor, ya. Pewot, loyo, keriput, ya. Berbagai macam penyakit bertambah. Itu akan ditanya itu sampai begitu tuh. Ya. Wa an ilmihi, dan tentang ilmunya, ma'amila bihi, yang dia amalkan, ya. Jadi mending ngaji, mending jangan ngaji ya. Gitu. Di sini ngaji mulai tahun berapa tuh ya? Pak, tahun berapa sih ngaji? Ingat itu bakal ditanya nanti, ya. Diamalkan nggak tuh? Ya, udah banyak kita ilmu, ya. Kalau kuliah udah S berapa itu ya? Kalau kuliah udah berapa tahun itu? Ya, akan ditanya. Yang sudah diamalkan berapa banyak? Yang belum diamalkan berapa banyak, yang tidak diamalkan berapa banyak, kira-kira banyakkan yang mana itu? Ditanya nanti. Wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqahu. Dan kemudian yang terakhir, nah yang terakhir nih, baru hartanya, yang terakhir itu. Ya. Dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya, itu akan ditanya. Ini hal penting, pergantian bulan baru dan tahun baru. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan ajal. Setiap bertambah bulan baru, bertambah tahun baru, berarti semakin dekat dengan ajal kita. Ajal itu intihaul umri al-muqaddar fil lauhil mahfuz. Ya, akhir umur yang ditetapkan di lauhul mahfuz dan dirahasiakan kepada kita. Kita tidak tahu itu. Ya, tinggal berapa lagi ajal kita. Tapi sudah dekat. Tambah umur, bulan baru, tahun baru, hari baru, itu dekat dengan ajal. Ya. Iya, bakal habis. Dan ternyata kalau umur, salah satu nikmat yang bakal ditanya nanti di hadapan Allah SWT sebelum langkah kaki kita melanjutkan perjalanan yang sangat panjang. Yang kedua, kalau ajal itu adalah salah satu faktor kematian. Inna ruhal qudus nafatha fi rawi an nafsan lan tamuta hatta tastaqila ajalaha wa tastaqiba rizqaha, katanya. Jibril pernah membisikkan ke dalam hatiku, maksudnya menyampaikan wahyu yang isinya setiap yang bernyawa termasuk manusia di dalamnya tidak akan pernah mati. Sekali lagi, tidak akan pernah mati. Makanya jangan takut mati. Hatta tastaqila ajalaha, sampai ajalnya sempurna. Ya, kalau 70 tahun dicatat berarti 70 tahun meninggal. 60 tahun dicatat 60 tahun meninggal. Tapi ternyata tidak hanya ajal saja, watas tawi barizqoha, sampai rizki yang Allah tetapkan kepadanya sudah diberikan semuanya. Ya. Makanya sebenarnya kalau kita dikasih rizki oleh Allah, mending banyak-banyak, mending sedikit-sedikit. Mending banyak-banyak, mending sedikit-sedikit. Kalau banyak-banyak hati-hati, cepat mati itu banyak-banyak. Kalau sedikit-sedikit kan lama itu. Kan orang senang sebenarnya sekali dapat sekian miliar, hati-hati. Itu yang namanya siapa yang nyanyi tak genong kemana-mana itu. Mas Lip sekali dikasih 15 M meninggal langsung.
Itu nggak mending kayak belum sekolah. Mending gitu 100.000 dan 1.000 kan panjang itu umurnya. Tak gendong kemana-mana. Mau beli pesawat pribadi nggak jadi itu, ya, keburu meninggal. Dan oleh karena itu, fa'ajmilu fitolak. Dalam mencari rezeki itu harus baik, ya, harus benar, harus jujur, nggak boleh korupsi, menipu dan sebagainya. Sebab sudah ditetapkan rezeki itu, ya, tidak akan bertambah gara-gara korupsi itu. Kenapa? Kata Allah, ya, wala akala Rasul, wala yahmilanna ahadukum istinto'a rizki ayat tubahu bimaksiatillah. Jangan sampai seseorang gara-gara rezekinya telat, gara-gara rezekinya lambat, gara-gara rezekinya seret, dia mencarinya dengan cara maksiat kepada Allah. Ya. Fa inna Allah la yanalu ma indahu illa bi ta'atihi. Karena apa yang di sisi Allah itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali dengan taat kepadanya. Jadi kalau ada orang kaya hasil korupsi, itu rezeki dari Allah bukan? Bukan itu. Bukan rezeki dari Allah, dari hasil nipu dan sebagainya, ya. Itu bukan rezeki loh. Rezeki dari Allah tuh ya adalah yang didapat dengan cara yang benar, ya. Baru itu rezeki dari Allah dengan didapat dengan cara ibadah, sedekah, zakat, infak dan sedekah dan sebagainya. Itu insya Allah. Ya. Nah itu barangkali yang dapat disampaikan. Ini ada satu poin lagi, ya. Tapi mudah-mudahan ya, nah kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan pada malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu layar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya dulu masih pakai kaset. 2000 gede besar. Masih kaset. Asyhadu an Ya emang ya CD-nya حي على الصلاة